Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, pembelajaran tematik kali ini bersama dengan Pak Vicky. Kita langsung saja sebelum memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masih pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Beberapa waktu lalu, di pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas berkaitan dengan pengamalan dari kelima sila Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita langsung saja. Oke, kalian perhatikan, berikut adalah ada ragam jenis patung Nusantara. Di sini Papi kasih lihat ada 6 jenis patung. Yang pertama adalah patung Selamat Datang, atau biasa kalian sebut mungkin ini patung patung Bundaran HI. Ya. Ini adanya di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah patung Dirgantara. Mungkin biasa kalian mengenal patung ini disebut dengan patung Tugu Pancoran. Ini juga ada di Jakarta. Kemudian ini adalah patung Jenderal Sudirman, yang mana patung ini dibuat sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada jasa dari pahlawan, yaitu Jenderal Sudirman. Kemudian yang keempat adalah patung Suro dan Boyo. Ini terdapat di Surabaya, dan patung ini merupakan ikonik dari kota Surabaya. Yang kelima adalah patung Pemuda Membangun. Ini juga patung yang terdapat di Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah patung GWK yang bisa kita lihat kalau kalian berkunjung ke Bali. Nah, itu 6 patung bersejarah yang bisa Pak Vicky tampilkan di layar kalian. Selanjutnya, seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi, tentunya oleh seorang seniman atau si pembuat patung tersebut. Nah, pada zaman modern ini, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Nah, perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi dari aspek tekniknya, kemudian bahan-bahannya, bentuknya, dan juga ada fungsinya, ya. Nah, di sini yang pertama ada patung Sang Buddha. Nah, ini merupakan patung, kalau dilihat dari fungsinya sebagai bentuk patung, jenis patung spiritual. Nah, karena di beberapa agama di Indonesia ada beberapa agama yang menjadikan patung sebagai bentuk ibadahnya. Nah, ini patung Sang Buddha biasanya saudara kita yang beragama Buddha menjadikan patung ini sebagai bentuk ibadah mereka. Kemudian ada patung pemakaman di daerah Toraja. Dan yang terakhir ada patung Garuda Wisnu Kencana yang tadi Papi katakan, kita bisa lihat ini di daerah Bali sana. Nah, sebelum pembahasan mengenai alat, bahan, dan bentuknya, kita lihat dari jenisnya dulu. Jenis patung berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah patung figuratif. Patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, biasanya si pembuat patung ini, seniman pembuat patung ini, menjadikan manusia, hewan, atau tumbuhan itu menjadi modelnya. Dalam artian model yang akan dia tiru untuk jadikan sebuah patung. Dan yang kedua adalah patung non figuratif. Nah, patung yang tidak meniru dari alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing, dan lain-lain. Nah, Pak Pigi pernah melihat ada patung yaitu yang berbentuk sebuah bambu runcing. Nah, ini dikatakan patung non figuratif. Jadi kesimpulannya, jangan berasumsi atau berpikiran patung itu hanya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan saja, ya. Kalau bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk dalam patung figuratif.
Sementara kalau dilihat dari jenis patung berdasarkan bentuknya ada dua, ada patung figuratif dan patung non figuratif. Nah, sekarang fungsi seni patung. Yang pertama adalah patung dekorasi. Nah, patung dekorasi berfungsi untuk memperindah ruangan. Nah, biasanya di sebuah gedung ada event atau pertunjukan apa, nah disitu biasanya ditempatkan sebuah patung-patung yang berfungsi untuk memperindah dari dekorasi ruangan tersebut. Yang kedua adalah patung monumen. Nah, patung monumen ini berfungsi dan dibuat untuk mengenang jasa tokoh seperti sosok pahlawan atau sebuah negara yang tadi Pak Pegi katakan di awal. Patung Jenderal Sudirman, nah, salah satu bentuk penghargaan kepada Jenderal Sudirman atas jasa-jasanya. Atau mungkin di daerah-daerah yang di pelosok-pelosok, di suku-suku pedalaman biasanya ada juga dibuat patung-patung, yang mana patung-patungnya itu biasanya merupakan bentuk penghargaan kepada leluhurnya. Yang ketiga adalah patung kerajinan, merupakan patung yang dibuat untuk kebutuhan pasar sehingga diminati kemudian dibeli untuk kebutuhan tertentu. Nah, biasanya ini dikembalikan kepada fungsinya, dibeli oleh konsumen yang digunakan untuk kebutuhannya dia, dalam hal ini kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah patung arsitektur yang dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancangnya. Tentunya ini patung ini atau konstruksi ini yang membuat adalah arsitek, ya, seorang pembuat rumah atau gedung-gedung tingkat, gedung-gedung bercakar langit, ya, biasanya dirancang dulu oleh mereka, yaitu seorang arsitek namanya. Yang kelima adalah patung seni, di mana patung seni ini berfungsi untuk kepentingan estetika atau keindahan. Ya. Yang namanya patung seni otomatis fungsinya untuk keindahan, misalkan di dalam rumah, ya, atau di ruang-ruangan gedung-gedung tertentu, ya, di aula-aula. Biasanya itu tempatkan sebuah patung, ya, berbagai jenis patung yang nantinya fungsinya untuk memperindah dari ruangan-ruangan tersebut. Yang keenam adalah patung religi. Nah, patung religi di beberapa agama dan kepercayaan di Indonesia, patung memiliki unsur yang religius. Nah, biasanya mereka gunakan untuk sarana ibadah. Tadi sudah Papi katakan, patung Buddha digunakan oleh saudara kita yang beragama Buddha sebagai sarana ibadahnya, dan kita harus menghargai itu. Ingat, sila Pancasila ke-1 dan juga ketiga, ya. Tuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Itu yang harus kita junjung tinggi. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Tidak terlalu panjang memang. Kompetensi dasar pada tema 1 ini tidak terlalu banyak untuk KD.14. Di pertemuan lain nanti kita akan bahas lagi. Hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Seperti biasa, kalau masih bingung dengan materinya, kalian boleh tanya, chat Japri atau WA di grup boleh dengan Pak Pegi atau dengan wali kelasnya. Dan setelah ini nanti akan Pak Pegi kirimkan kuisnya atau tesnya melalui Google Form. Jadi tolong diisi, kemudian silahkan kembali jawabannya. Ingat, sebelum pukul 13.00, ya, sebagai bentuk absensi kalian. Oke, sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.